ngejelasin tentang gula, garam, dan lemak. Batasi gula, garam, lemak untuk optimalisasi kesehatan. Oke, kita mau nanya nih sebelumnya. Kalian ada yang suka manis-manis gak? Suka. Masih suka nggak? Enggak. Oke, yang berlemak? Suka. Minyak, gorengan? Enggak. Suka. Nah, oke, sebelum kakak lanjut ya. Ada yang ngerti nggak? Ada yang tahu nggak manfaat gula, garam, dan lemak ini? Kuat. Kuat-kuat apa yang kuat-kuat? Kuat. Lari apa? Kencangnya kencang. Oke. Gula manis, garam. Oke, lanjut ya. Nah, semuanya itu benar ya tadi ya. Kakak bakal ngejelasin. Nah, kakak ulang lagi ya. Jadi gula sama lemak itu fungsinya kayak bensin di motor sama mobil. Nah, kalau motor mobil nggak ada bensinnya, dia bisa ngebut nggak? Enggak ya. Nah, sama nih kalau kayak tubuh kita kalau dimasukin gula sama lemak dengan porsi yang cukup, tubuh kita tuh bakal kuat, bakal bisa lari, bisa main dengan lancar, bisa loncat-loncatan, polisi maling bisa main, gangsing bisa main, sekolah bisa rajin. Nah, itu kalau misalnya porsinya cukup, gak berlebihan. Nah, garam sendiri fungsinya apa? Garam itu buat keseimbangan tubuh kita biar tidak capek. Garam itu. Nah, kalau misalnya kita kelebihan garam, gula sama lemak itu jadinya gimana sih, Kak? Ya, kalau kelebihan gula kayak gimana? Kalau kelebihan gula giginya oke, ini ya aku tunjukin ya gambar-gambarnya ya. Oh iya, kita ngebahasin tentang batasan dulu ya. Jadi batasan gula itu ada di coba lihat deh. Lihat di sini, ada di berapa sendok? Gula 1 sendok. Lemak 5 sendok. Oke. Jadi gula itu ada 4 sendok makan, garam itu 1 sendok teh, kalau lemak itu 5 sendok makan. Nah, ini yang porsi seimbangnya. Boleh dilihatin kakaknya nggak? Jangan main-main dulu ya. Kita belajar dulu sebentar ya. Gak bakal lama kok. Oke, kita lanjut ya. Di sini nih yang tadi kakak sebutin, kalau misalnya gulanya berlebih, garamnya berlebih, lemaknya berlebih, jadi bakal lagi kayak gimana? Giginya bolong. Kadang bikin pusing, bikin marah-marah. Kalau lemak bikin gendut. Ini apa? Pusing. Jadi kalau kelebihan gula, garam, lemak itu bukan cuma di fisik kita tuh jadi capek, jadi lemes, tapi ke otak kita juga jadi otak aku panas, kelebihan garam. Iya, jadi gitu. Kalau kelebihan gula, garam sama lemak, jadi nggak baik ya buat kesehatan otak sama kesehatan badan itu. Nah, di sini ada nih makanan yang disukai sama otak. Apa aja nih? Ada jadi kalau misalnya otak dikasih makanan salah satu ini, dia tuh langsung loncat-loncat. Aku dikasih makan ini, hore, aku bisa bahagia, aku bisa ceria, aku bisa main loncat-loncatan. Bilangnya gitu otakku, oke? Kalau misalnya kelebihan garam, malah dia, apa sih? Arkan tuh makannya tuh garam terus, gula terus, bosan tahu gitu. Tahu ya, udah. Lanjut ya, udah paham kan? Oke, nah ini contoh makanan minuman yang tinggi gula, garam, sama lemak. Boleh disebutin? Kecap,
dilihat ke sini dulu. Bisa duduk dulu yang rapi. Lihatin dulu ya. Nah, di sini pasti kalian udah sering lihat kan ini apa? Teh gelas atau minuman kemasan. Iya. Gak boleh terlalu banyak, oke? Ciki juga. Ini apa? Nah, kecap juga jangan terlalu banyak ya. Kayak 3 hari sekali aja guys. Jangan dong. Ini gorengan, tadi siapa yang suka gorengan? Semuanya suka ya? Kayaknya susah banget ya buat menjauhi gorengan. Kayaknya di 3 hari sekali boleh lah kita makan gorengan. 5 hari sekali aja ya. 5 hari sekali, bukan sehari 5 kali. 5 hari sekali, ingat. Lanjut. Mau kasih lanjut. Lanjut ya. Nih, lihat dulu ya adik-adik. Lihat dulu ke sini. Adik boleh ngomong sebentar. Nih. Ini kebiasaan yang bisa bikin otak bahagia. Apa aja? Aku bacain ya. Nah, ini ada sarapan. Yang pertama itu sarapan. Senanglah sarapan tiap pagi. Minum suka. Nih, aku mau kasih tahu nih. Kalau sehari itu kita minum sehari 8 gelas, Besti. Bukan 8 kali, 8 gelas. Oke. Sini membawa bekal sehat karena sekarang udah mendapat MBG hampir keseluruhan. Jadi gak usah bawa. Bukan nggak usah bawa bekal, karena justru itu MBG-nya harus dimakan meskipun ada sayurannya. Sedikit aja, boleh diperhatikan adik-adik. Lihat ini ya. Nah, olahraga juga harus rutin. Iya, kan di sekolah suka ada senam ya. Nah, kalau misalnya nggak ada senam, berarti di hari Sabtu Minggu kita harus jalan santai aja, benar. Nah, terus ini ada nih tidur teratur. Nah, tidur teratur tuh kayak gimana sih Kak tidur teratur? Dari sekitar jam 8, jam 9, bangun jam 5, jam 6. Pokoknya tuh tidur yang bagus itu di waktu 8 jam ya. 8 jam sehari itu jadi 8 jam tidur. Adik-adik boleh perhatikan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini nih ada nih strategi buat memilih jajanan yang rendah gula, garam, lemak. Oke. Nah, jadi kenali dulu nih jajanannya. Yang nggak boleh itu tadi apa aja? Udah disebutin? Iya, pintar. Terus pilih jajanan yang sehat. Yang sehat itu yang kayak gimana sih? Sayuran, buah, tempe, tahu, kacang hijau, lele, mengurangi jajanan minuman kemasan berwarna. Terus biasakan membawa bekal. Iya, lanjut ya. Udah nyampe di kesimpulan nih. Kesimpulannya, sebelum nyampe kesimpulan, kakak punya pertanyaan sedikit buat adik-adik. Tadi kan udah kan ditanyain, kan udah dijelasin semuanya. Nah, kakak mau nanya nih. Jadi gula, garam, lemak itu ada nggak sih ngaruhnya ke otak kalau kita terlalu banyak makan? Loh, yang tadi udah kakak jelasin bingung. Terus kalau gendut itu kan fisik deh. Nah, kalau misalnya kita kelebihan gula, garam, sama lemak itu tadi ya bisa bikin apa? Kalau dari otak bisa bikin malas belajar. Terus lama berpikir. Adik-adik coba kamu nanya. Kamu kalau misalnya kelebihan gula, susah nggak belajar? Susah dong. Iya, susah belajar. Bisa jadi lama banget mikirnya. Guru udah ngejelasin A, B, C, D, E, F, G, kamu masih di A, nggak ngerti-ngerti. Itu kelebihan
gula, garam sama lemak. Nah, terus kakak mau nanya lagi nih, kalau permen itu sehat gak buat gigi? Enggak sehat. Benar, nggak sehat. Nah, kalau jagung rebus itu sehat gak buat sehat? Kacang rebus juga sehat. Kalau teh jus enggak sehat. Pinter. Oke, kakak punya permainan sedikit yang bisa jawab ya. Nih, ini apa? Nih, ini sehat gak buat dikonsumsi? Sehat. Yakin? Kalau yang ini kacang rebus beneran sehat? Yakin? Lanjut ya. Ini beneran? Kalau ini gak sehat ya? Siapa sehat? Oh, jadi kalau jagung rebus itu sehat buat otak? Kalau badan sehat? Nggak sehat. Nah, kalau yang ini gimana? Nggak sehat, sudah enak. Banyak micinnya, kebanyakan garam dan micin. Oke, kalau iya berarti ke otak ada ngaruhnya nggak? Kalau kebanyakan garam loh. Banyak pusing. Pusing ya? Bener banget. Jadi sebaiknya kita harus mengurangi atau malah makan terus. Mengurangi. Pinter banget. Oke, kita baca kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu Batasi main jadi dari buatan orang lebih sehat. Sehati. Sehat. lebih sehat. Terima kasih ya semuanya telah mendengarkan sedikit perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi setelah kita berbincang-bincang santai, kita harus menjaga pola makan dan jalan. Nah, sebelum itu kita ngapain? Kita harus setuju, harus berjanji mengurangi jajanan gula